Mending mana Tecno Camon 50 Pro 5G versus Samsung Galaxy A57 5G? Oke kelas, balik lagi bersama Bu Guru Vanilla, guru honorer multi-universe bagi kaum mendingers. Perkenalkan, di sudut kiri ada Mang Tecno Camon 50 Pro 5G dengan status peringkat 1 DxO Mark mid-range kamera plus peringkat 43 global kamera. Punya ketipisan bodi 7,8 mm dan bobot 206 gram yang mencoba menantang sang raja terakhir mid-range premium seri A terlaris di bumi. Mas Samsung Galaxy A57 5G punya bobot lebih ringan 179 gram dengan bodi lebih slim di 6,9 mm saja. Oke, disclaimer dulu ya kelas ya. Dua unit yang saya pegang ini sama-sama varian RAM 8/256 GB ya. Bedanya saat video ini dibuat, harga resmi Samsung masih berada di angka 7 jutaan, terasa lebih mahal dibanding Tecno yang hanya 5 jutaan kecil. Namun jika Anda rajin hunting di toko sebelah, ada juga kok yang menjual Samsung A57 di angka 6 jutaan, bahkan 5 jutaan besar. Intinya semua kembali pada keberuntungan dan kupon diskon yang Anda punya. Untuk link pembeliannya sudah kami sematkan di YouTube Shopping dan deskripsi ya. Nah, untuk lebih worth it mana untuk dibeli, mari kita observasi. Pertama, untuk paket penjualannya, segala kebutuhan esensial semisal charger, casing, tempered glass, dan kabel A to C sudah dipersiapkan oleh Mang Tecno, tinggal pakai nggak ada PR. Sedangkan Samsung, you know lah ya, Mas Samsul cuma sediakan seutas kabel C to C. Charger sama casing silakan modal sendiri beli di Koperasi Merah Putih. Jadi untuk mata pelajaran kelengkapan administrasi nilai Tecno 9/10 dan Samsung mohon maaf nih ya Sul karena ente pelit dapat 6/10. Next, mata pelajaran kedua kita masuk ke ilmu statistik kelas. Mending mana dari keduanya dalam pemakaian jangka panjang? Rumus pertama, secara ketahanan hardware, Samsung lebih superior khususnya di bagian layar. Karena layarnya sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass Victus Plus, kalau Tecno cuma Gorilla Glass 7i. Tapi untuk sertifikasi standar militer dan IP rating, Tecno lebih hardcore. Doi lebih tahan terhadap semburan air bersuhu dan bertekanan tinggi. Karena Tecno punya proteksi IP66, IP68, dan IP69 serta IP69K. Sementara Samsung mentok di IP68 aja. Rumus kedua di bagian software, Samsung baru dikdaya dapat security patch dan update software 6 tahun. Buset! Hingga Android 22 plus garansi resmi 2 tahun. Bandingkan sama Mang Tecno, garansi resminya cuma 13 bulan, security patch-nya 5 tahun, dan update mayornya cuma mentok di Android 19. So, lepas dari faktor apes pemakaian selama kami pakai, keduanya belum ada trouble, layar masih aman, no lightsaber, fisik pun masih utuh. Secara teori, Tecno unggul tipis di bagian IP rating, sedangkan Samsung unggul mutlak di masa depan software. Nilai dari Bu Guru, Tecno dapat 8/10 dan Samsung 9/10. Lanjut ke mata pelajaran ketiga kelas yaitu ilmu sosial connectivity plus sensor jasmani. Pertama yang perlu dicatat keduanya belum dibekali fitur display out ya. Namun kalau Anda mencari IR Blaster hanya ada di Tecno. Sebaliknya jika Anda mencari Bluetooth versi 6 dan eSIM adanya di Samsung. Tecno sebenarnya mendukung eSIM kelas, dapat terbaca di device Info HW ini. Tapi sayangnya sifat eSIM Tecno hanya untuk roaming internasional saja, tidak bisa dipakai untuk jaringan lokal. Nah, untuk fitur selebihnya hampir mirip sih ya. Keduanya punya OTG, NFC multifungsi, koneksi ke PC, optical in-display fingerprint, magnometer, gyro hardware, Wi-Fi 6E, dan dual SIM 5G. Dan untuk tes sinyal 5G saat kita uji coba pakai nomor yang sama, operator yang sama dalam satu kali percobaan, Tecno dapat 340 Mbps sedangkan Samsung dapat 330 Mbps. Lanjut uji tangkap sinyal Wi-Fi, Tecno dapat 35 Mbps dan Samsung ke 32 Mbps. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, kita coba adu upload YouTube aja. Pakai akun yang sama dengan konten yang sama. Dan terbukti, Tecno lebih cepat selesaikan upload di waktu 10 menit 57 detik, sedangkan Samsung di waktu 11 menit 35 detik.
Oke Kles, kalau bicara soal sinyal sebenarnya relatif ya, tergantung provider dan wilayah kalian masing-masing. Tapi kalau sumber data diambil dari video ini, hasilnya better techno. Sedangkan keunggulan Samsung lebih ke arah konektivitas yang lebih modern berkat hadirnya eSIM. Jadi untuk sektor ini kami rasa nilainya imbang. Keduanya layak dapat skor 8/10. Next, kita masuk ke mata pelajaran seni rupa. Jika kita bedah pada indera peraba, secara objektif material Samsung unggul pada bagian framenya yang terbuat dari metal. Sedangkan Tecno masih dari plastik. Terlihat ada guratan garis antena di frame body Samsung. So, dengan profil body lebih tipis, Samsung makin terlihat stylish. Plus lagi, Samsung punya mesin getar premium yang terasa responsif buat chatting, dibanding mesin getar Tecno yang kurang matching. Nah, jika kita bedah pada indera penglihatan, kedua brand ini membawa pendekatan yang berbeda. Samsung tetap setia dengan konsep layar flat, beresolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, berpanel Super AMOLED Plus, sedangkan Tecno pakai AMOLED berjenis curve yang sifatnya relatif tergantung selera. Namun punya keunggulan resolusi yang lebih tinggi 1,5K dan punya refresh rate lebih fluid 144Hz. Sisi bagus dari keduanya punya tingkat kecerahan nits sama-sama tangguh di outdoor. Dan keduanya sudah bisa putar konten HDR di YouTube. Meski untuk putar Netflix, lagi-lagi hanya Samsung yang bisa aktifkan HDR. Dan dari sisi kenyamanan pandang, jujur kami prefer ke Samsung. Jam terbang Samsung di teknologi layar memang tidak bisa bohong. Kalibrasi warnanya balance, saturasinya pas, dan lebih adem di mata saya. Punya opsi skema warna natural 100% sRGB yang krusial untuk editing. Dan punya fitur always on display yang benar-benar on terus. Berbeda dengan Tecno, AOD-nya cuma bisa nyala 5 detik dan hanya sediakan skema warna 100% DCI P3. So, untuk mata pelajaran seni rupa, Tecno dapat 7,5/10 dan Samsung 9/10. Lanjut ke mata pelajaran seni suara. Seperti biasa, keduanya tanpa dibekali lubang jack audio ya. Adanya dual mikrofon dan dual speaker stereo with Dolby Atmos. Speaker sekunder Tecno diletakkan di bagian atas frame, sedangkan Samsung digabung dengan earpiece. Oh iya, dalam update terakhir, speaker Tecno dapat polesan software, sehingga suaranya kini lebih fokus, tidak melebar. Namun, untuk kualitas keseluruhan, output speaker Samsung terdengar lebih mahal. Suaranya lebih rapi dan lebih renyah dengan detail bass lebih terasa. Nilai Tecno 8/10 dan Samsung 9/10. Coba deh dengerin. Next class, kita masuk ke mata pelajaran seni budaya UI dan AI. Saat video ini dibuat, keduanya masih berjalan di Android 16. Tecno pakai HiOS 16.2.0 dan Samsung pakai One UI 8.5. Mengenai iklan, keduanya jelas tidak ada ya, jangan ditanya. Mengenai UI, jujur, HiOS memang Tecno ini semakin banyak kemajuan. Level experience-nya mirip ColorOS, pilihan temanya mirip HyperOS, kosmetiknya mirip iOS iPhone, kemudahannya mirip One UI loh. Curang kan? Ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Mana yang baik diambil, yang jelek dibuang. Kalau One UI nggak usah didebatkan lah ya, kan kata user Samsung yang penting One UI. Saya sendiri pun terbiasa dengan One UI. Tapi saya harus objektif. Pakai HiOS tidak seribet yang Anda bayangkan. Dan yang terpenting masalah AI-nya. AI Tecno banyak sob, bug seri S-nya Samsung. Namun, kebanyakan AI-nya bekerja secara online jadi butuh kuota data. Sangat berbeda dengan AI Samsung. AI Samsung bisa berjalan tanpa data atau offline. Misal deh, kita coba untuk jalankan object eraser. AI Tecno butuh asupan data agar bisa bekerja, sedangkan Samsung tidak perlu kuota. Tampaknya sistem AI Samsung ini benar-benar terintegrasi di dalam hardware. Jadi secara privacy lebih aman. Apalagi Samsung punya chip khusus Knockvolt yang terpisah dari chip utama. Membuat data penting kita tidak mudah direntas oleh pihak tak bertanggung jawab.
So, kami kira untuk UI tergantung selera dan kebiasaan. Silakan dipilih sesuai preferensi Anda. Dan terkhusus AI secara kuantitas Tecno juara, namun kualitas AI Samsung lebih menjawab kebutuhan Anda di segala kondisi dan lebih menjaga privacy. Nilai UI dan AI Mang Tecno dapat 8/10 dan Mas Samsul 9/10. Lanjut tetap fokus kelas, sekarang kita masuk ke mata pelajaran cerdas, cermat, dan ketahanan imun baterai. Untuk SoC, Mang Tecno pakai MediaTek Dimensity 7404 nanometer RAM LPDDR5X, ROM UFS 2.2, dapat nilai Antutu 900 ribuan plus nilai storage 48 ribuan. Sedangkan Mas Samsul pakai chipset buatan sendiri, Exynos 1684 nanometer RAM LPDDR5X, ROM-nya lebih maju UFS 3.1 dengan nilai storage 85 ribuan. Dan nilai Antutu dapat 1.300.000-an. Nah, bisa Anda tengok kelas secara spesifikasi, Samsung lebih cocok buat kerja lebih berat dibanding Tecno ya. Misalnya buat render video 4K dengan efek yang sama, file yang sama, Mas Samsul bisa kumpulkan tugas lebih cepat di waktu 3 menit 10 detik. Sedangkan Mang Tecno lebih lama di 4 menit 54 detik. Dan kalau ada yang suka main game, keduanya sudah dibekali game booster, punya bypass charging, dan vapor chamber untuk mengurangkan suhu berlebih di dalam body. Tapi ingat, keduanya bukan HP gaming. Taruhlah buat main game tipis-tipis misal Mobile Legends masih oke lah ya. Di game Mobile Legends Tecno lebih niat karena Tecno berani membuka keran grafik ultra 120 fps dibanding Samsung yang hanya mentok di ultra super 90 fps. Dan untuk nilai touch sampling rate tester Tecno juga lebih tinggi ya, dapat nilai 200 Hz sedangkan nilai Samsung hanya 125 Hz. Nilai fps rata-rata Tecno dapat 109 fps untuk suhunya 39 derajat Celcius. Sedangkan Samsung rata-rata dapat 87 fps, suhunya 37 derajat Celcius. So, untuk gaming bagi pecinta frame rate tinggi, secara objektif Tecno lebih unggul nilainya 8/10, kalau Samsung 7/10. Tapi, kalau Anda butuh perangkat yang jago editing, kebalikannya ya, Samsung lebih pro. Tecno 7/10 dan Samsung 8/10. Next, kita beralih ke tes konsumsi baterai. Secara angka, baterai Tecno 30% lebih besar dibanding Samsung. Tecno 6500 mAh dan Samsung 5000 mAh. Nah, agar lebih objektif, aktual, dan terpercaya, mending kita bandingkan aja lewat tes uji lab maraton. Tes pertama, keduanya kami paksa jalankan tes CPU throttling selama 3 jam. Mulai baterai 100%, kesiaran otomatis, non-dark mode, dan Wi-Fi on. Dan hasilnya, nilai kestabilan Tecno dapat 86% dengan sisa baterai 68%, sedangkan Samsung kestabilannya cuma 68% dengan sisa baterai 50%. Dilanjut tes kedua dan seterusnya, kita siksa untuk jalankan Antutu 11 3 kali, plus tes storage 1 kali, terus tes 3D Mark 1 kali, tes Geekbench 6 2 kali, tes record video 4K selama 6 menit, terus terakhir tes nonton YouTube selama 2 jam. And finally, dalam 7 jam tes maraton, baterai Samsung tinggal 4%. Sedangkan baterai Tecno masih segar bugar di 37%. Namun, perlu digarisbawahi, Tecno butuh waktu 9 jam untuk selesaikan tes maraton tersebut. Jadi, fix untuk baterai Tecno absolutely lebih awet, sedangkan Samsung terbukti kinerjanya lebih cepat. Konsekuensinya jelas baterai Samsung lebih cepat terkuras. Baterainya nggak boros, cuma kurang gede aja. Nah, untuk charging keduanya imbang, punya kecepatan 45 watt. Isi daya Samsung dari 5% ke 100% butuh waktu 1 jam 10 menit, karena baterainya lebih kecil. Sedangkan Tecno butuh waktu 1 jam 15 menit disebabkan baterainya lebih besar. So, untuk baterai dan charging, Tecno dapat nilai 9/10, sedangkan Samsung 8/10. Terakhir, kita masuk ke mata pelajaran seni fotografi kelas. Bagi Anda yang ingin cari portingan Gcam, hanya Tecno yang sanggup. Tapi kalau kita bicara soal persamaan, dua-duanya sanggup berganti dari lensa wide ke ultra wide pas lagi record video. Bedanya, khusus di Tecno, resolusinya wajib kita turunkan dulu ke Full HD 30 fps. Karena kalau kita paksa pakai resolusi 2K 30 fps, Tecno nggak bakal bisa ganti lensa. Sedangkan Mas Samsul mau di semua resolusi up to 4K 30 fps pun doi masih sanggup. Bisa Anda lihat dan amati sendiri, perpindahan lensa dari Samsung lebih terkesan smooth dibanding Tecno. Secara dynamic range dan stabilisasi juga masih dipegang oleh Samsung. Area background dan foreground terasa balance, sedangkan Tecno cukup kewalahan. Untuk low light, Samsung juga bisa tawarkan ketajaman warna di atas Tecno. Cuman sayangnya minus dari keduanya belum punya autofocus di lensa ini.
Namun, Samsung berusaha kasih nilai plus dengan menawarkan fitur switch lensa dari kamera belakang ke kamera selfie atau sebaliknya. Sedangkan Tecno belum bisa. Bisanya Tecno mencoba melawan Samsung pakai video ganda dan video bokeh, di mana Samsung hanya bisa ciptakan video ganda tanpa video bokeh. Nah, kalau bicara kualitas video ganda, ketajaman Samsung masih jadi yang terdepan. Oke, kelas, kita kembali lagi ke lensa ultrawide-nya ya, kelas ya. Secara angka resolusi dan ukuran sensor, Samsung lebih besar di 12 megapiksel dengan sensor 1/3 inch. Kalau Tecno hanya 8 megapiksel sensor 1/4 inch. Perbedaan hardware ini tentu kasih pengaruh ke hasil fotonya, terutama di skenario yang challenging, kayak foto membelakangi matahari. Di Samsung, dynamic range-nya terkontrol dengan sangat baik ya dibanding dengan Tecno. Detail wajah terlihat jelas dan alami, sedangkan Tecno kelihatannya udah agak washed out gitu. Kontras di Samsung terasa lebih padat dan tajam. Background tanaman tetap kelihatan hijau dan langit tetap biru tanpa ketutup highlight matahari. Namun kalau skenarionya cahaya normal di indoor atau malam hari, Tecno masih bisa kok imbangi Samsung, tidak terlalu kalah jauh. Kadang di situasi tertentu Tecno bisa lebih oke dibanding Samsung. Dan kadang Samsung pun bisa berbalik unggul. So, untuk nilai lensa ultrawide, Tecno dapat 7/10 dan Samsung 8/10. Next, untuk kamera selfie, Tecno baru bertaji. Punya resolusi berisi 50 megapiksel plus autofocus. Sedangkan Samsung terlihat kurang fokus ya di selfie kamera. Resolusinya cuma 12 megapiksel tanpa autofocus. Resolusi video selfie-nya juga hanya sediakan opsi Full HD 30 fps dan 4K 30 fps. Kalau Tecno lebih lengkap ya, ada Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, dan 4K 30 fps. Jika diadu secara stabilizer di video selfie, keduanya cukup berimbang ya, baik untuk jalan swing maupun buat berlari sekalipun. Bedanya, sifat warna Tecno agak yellowish ya, dan kurang bisa menghalau tempaan silaunya cahaya matahari. Kalau Samsung lebih pintar, warnanya lebih vibrant. Namun untuk fokus harus kami akui Tecno lebih baik. Dengan adanya autofocus di kamera selfie, membuat foto selfie juga lebih baik saat pakai Tecno. Di skenario membelakangi langit, HDR Tecno lebih seimbang, kalau Samsung agak overexposure ya. Area bayangan seperti di bawah dagu, lipatan baju, dan pepohonan di belakang dipertahankan oleh Tecno dengan tingkat kegelapan yang pas. Skin tone juga pas, memberikan kedalaman tanpa membuang detail. Sedangkan Samsung sebenarnya nggak jelek, hanya exposure-nya saja ketinggian, membuat gambar terasa lebih datar. Area wajah terasa tajam, kurang alami, dan kurang berdimensi. Pun begitu untuk foto bokeh ya, keduanya memang masih alami miss detection ya guys ya. Tapi untuk transisi Samsung lebih kaku. Batas blur di sekitar bahu kanan dan kursi taman terlihat lebih bocor. Dan untuk selfie malam, lagi-lagi nih better Tecno, khususnya di bagian detail. Kalau Samsung sudah lebih diperhalus. So, untuk nilai kamera selfie, Tecno dapat 8/10 dan Samsung 7/10. Nah, kalau untuk live talk, settingan resolusi Full HD, peredam kebisingan dan kestabilan frame rate, semuanya sudah terbuka bagi keduanya. Dan untuk aplikasi Zoom, keduanya juga sudah bisa berganti background. Secara video, kami prefer ke Tecno karena kamera selfie-nya punya autofocus. Kalau untuk video call, Tecno punya fitur peredam suara. Mengenai hasil video call di kondisi proper tergantung selera ya. Kalau kondisi remang, Samsung agak sedikit gelap. Terus untuk hasil upload IG Story by System, keduanya masih belum stabil ya. Tipsnya agar hasilnya lebih baik, pakai sistem by upload aja. Khusus IG Story kami prefer ke Samsung. Dan jika Anda ingin jadi konten kreator, jelas butuh memori lebih lapang dengan kualitas rekaman mikrofon yang bagus. Namun sayangnya keduanya tidak punya slot memory card. Nah, untuk mengakalinya, Samsung kasih solusi jitu dengan sediakan fitur penyimpanan by USB. Jadi tinggal tancapkan SSD eksternal Anda, maka hasil record video langsung bisa mengalir ke memori eksternal
tanpa repot. Dan terlebih kualitas rekaman mikrofon Samsung lebih bulat. Samsung juga punya Video Pro. So nilai video dalam bidang sosial media Tecno 8/10, kalau Samsung 9/10. Oke, sekarang kita masuk ke duel kamera utama. Tecno sama Samsung ini kompak ya. Dua-duanya pakai kamera utama 50 megapiksel yang udah ada OIS-nya. Bedanya ada di sensor. Tecno pakai Sony Lithia 700C, sedangkan Samsung pakai Sony IMX 906. Nah, selain lensa utama, Tecno juga punya lensa pendamping berupa lensa tele 50 megapiksel with OIS. Dan Samsung pun gak mau kalah kelas. Mas Samsul juga punya lensa tele. Bukan ding, lensa makro. Mana resolusinya cuma 5 megapiksel lagi. Entahlah ya, apa gunanya lensa makro ini? Cuma Mas Samsul dan Tuhan yang tahu. Mending kita cari tahu dulu deh fitur kamera dari keduanya. Secara spesifikasi, Tecno punya zoom optikal dari lensa tele maksimal 3 kali. Ada digital zoom sampai 100 kali. Plus punya software pintar sakti mandraguna yaitu zoom otomatis AI yang secara magic bisa memperjelas hasil foto lewat pemrosesan software. Sedangkan Samsung zoomnya murni bersifat digital dan maksimalnya cuma sampai 10 kali aja. Misal kita adu di zoom 10 kali, hasil foto Tecno kelihatan lebih jelas dan tulisan masih bisa terbaca. Begitupun jika masuk ke ranah zoom 3 kali, jejak pemrosesan software Samsung makin kelihatan dan berasa over sharpness di subjeknya. Nggak senatural hasil zoom optikalnya Tecno. Makanya kalau di Samsung kami lebih sarankan pakai zoom 2 kali aja atau tanpa zoom sekalian. Nah, kalau tanpa zoom, balik lagi ke selera masing-masing. Secara HDR keduanya udah sama-sama baik. Bedanya, Tecno mampu mengontrol pencahayaan dengan seimbang. Sedangkan Samsung cenderung punya harsh contrast ya. Bayangan di bawah leher dan pipi jadi terlalu pekat. Dan algoritma pemrosesan warnanya cenderung agresif. Jadi, buat yang suka foto sosmed ready, mungkin ada yang lebih pilih Samsung. Tapi kalau sukanya yang natural, ya pilih Tecno. Oh iya, selain jago zoom, Tecno ini juga jago dalam menangkap foto spontan. Tecno punya fitur tangguh dan berguna bernama Flash Snap. Shutter speednya otomatis bisa bekerja di tiap lensa, jadi Anda nggak perlu repot bidik secara manual. Kalau Samsung, mohon maaf nih, belum ada. Oke, selanjutnya kita fokus ke kualitas mikrofon dan back videonya aja. Kita beralih ke guru olahraga World Cup kita, Bung Kelik El Spanyole. Check it out! Oke, terima kasih kepada Bu Guru Vanilla Lafonte LDT di studio ya guys ya. Sekarang kita coba tes video selfie dari Tecno dan juga Samsung di resolusi 4K 30 fps guys. Keduanya bisa jalankan stabilizer ya. Jadi teman-teman bisa komen manakah yang terbaik. Dan juga masalah mic internalnya ya. Karena keduanya tidak saya kasih mic eksternal ya. Jadi manakah yang bisa menangkap suara saya dengan bagus guys dan jelas. Yuk guys, untuk kualitas mikrofon keduanya udah cukup baik ya. Kelebihannya Tecno punya fitur khusus peredam latar belakang. Jadi ambien di sekitar bisa diminimalisir. Minusnya suaranya terkesan kurang natural. Untuk back video keduanya imbang secara opsi resolusi karena udah bisa sampai ke 4K 30 fps. Namun kembali lagi, hasil video Samsung masih susah dikalahkan sama Tecno. Mau kondisi terang ataupun gelap, stabilisernya Samsung lebih anteng. Bikin konten atau vlogging Samsung paling cocok. Bisa pindah dari lensa depan ke belakang atau dari wide ke ultra wide. Tapi wait, jika Anda suka ambil video dari jarak jauh, Tecno pilihannya. Televideo dari lensa telefotonya unggul mutlak. Bisa hasilkan video up to 3 kali zoom beresolusi 4K plus stabilizer juga. Kalau lensa makronya Samsung jelas nggak bisa apa-apa ya. So untuk kamera dengan jelas Bu Guru katakan Tecno juaranya. Kalau untuk video Samsung masih terpercaya. Namun dengan adanya lensa tele di Tecno jelas kasih poin lebih. Nilai kamera Tecno 9/10 dan Samsung 8/10. So class final skornya nilai rapor rata-rata dalam 13 pertandingan versi gadget pahlawan
Tecno Camon 50 Pro 5G dapat nilai rata-rata 8,03 dan Samsung Galaxy A57 5G dapat rata-rata 8,07. Cukup tipis sekali nilai kemenangan Samsung kali ini terhadap Tecno. But perlu dicatat, selisih harga dari keduanya tidaklah setipis itu saudara. Jika budget Anda hanya 5 juta kecil pas, nggak bisa lebih, kami lebih sarankan beli Tecno Camon 50 Pro 5G, lupakan Samsung Galaxy A57 5G. Namun kalau dana Anda 6 juta lebih, Samsung Galaxy A57 5G baru berasa worth it untuk dibeli. Ingat, harga smartphone zaman sekarang sulit diprediksi. Naik terus, gunakan uang secara bijak. Bagi kita perintis, bukan pewaris, harus memilih sesuai kebutuhan. Oke, begitu saja kelas kita hari ini. Kalian boleh pulang. Jangan sampai ada barang yang tertinggal, kecuali rantang MBG. Jangan dibawa pulang. Bu Guru Vanila pamit. Bye kelas.